Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di mata kuliah Public Relation di pertemuan yang ke-12. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penulisan Public Relation, kemampuan untuk penulisan PR. Karena teman-teman sudah tahu, jadi salah satu tugas PR itu adalah untuk mengkomunikasikan. Nah, ketika kita mengkomunikasikan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, itu perlu kita publikasikan, kita komunikasikan. Salah satunya adalah melalui tulisan gitu. Nah, tulisan ini nantinya bisa untuk kegiatan rilis ataupun nantinya tulisan-tulisan yang dibuat oleh PR ini bisa untuk diupload di website mereka sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa tips untuk membuat tulisan yang baik. Jadi ada 9 tahapan. Menurut Kultip, dia merumuskan ada 9 tahapan untuk membuat effective writing. Yang pertama adalah sebelum kita membuat rilis, kita harus melakukan perencanaan, kemudian kita harus melakukan riset terlebih dahulu, kira-kira informasi apa yang akan kita butuhkan, kemudian kita menyusun tulisan itu, kemudian kita tulis dulu nih draftnya seperti apa, kemudian yang kelima kita harus review, kemudian kita susun kalimatnya, proofread, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kita lakukan ketika teman-teman sebelum ke lapangan, sebelum melakukan liputan, kalau kegiatan PR itu ya, jadi kita akan membuat draftnya terlebih dahulu. Jadi ini akan sangat membantu ketika nanti teman-teman akan membuat penulisan PR. Nah, nanti silahkan teman-teman bisa belajar di sendiri, ada 9 tahapan dalam penulisan PR. Oke, kita akan belajar terkait tentang news value nih. Ada yang namanya news value atau nilai berita. Itu ada apa saja? Yang pertama ada aktual, ada penting, ada daya tarik, ada kedekatan, ada ketokohan. Jadi ini adalah beberapa news value yang yang membedakan antara nilai berita tadi ya. Jadi berita itu bisa karena aktualnya, bisa karena daya tariknya, atau ketokohannya, atau kedekatannya kayak gitu. Nah, yang menjadi tantangan dari seorang humas itu adalah bagaimana caranya kita bisa menentukan mana yang menjadi news value dari sebuah kegiatan gitu. Oke. Nah, ketika kita membuat pemberitaan, lebih membuat rilis ya, itu kita juga menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik ya. Misalnya dalam penulisan berita itu kita menggunakan yang namanya piramida terbalik. Sama dari judul berita, kemudian di bawahnya itu kita membahas tentang teras yang terdiri dari 5W1H. Coba teman-teman masih ingat nggak 5W1H itu apa saja? Yang pertama adalah what, where, when, why, dan who. Kayak gitu. Jadi akan lebih dan how, dan akan lebih memudahkan ketika dalam membuat rilis ini kita mengumpulkan 5W1H itu dalam satu paragraf kayak gitu. Kemudian di bawahnya itu ada tubuh, di tubuh itu ada rincian lead, latar belakang, dan informasi lanjutan. Nah, ini yang membedakan nih antara rilis dengan berita. Rilis itu tidak hanya sekedar pemberitaan yang untuk menginformasikan ya, tetapi bagaimana caranya melalui tulisan rilis ini kita bisa melakukan branding atau mengenalkan perusahaan kita kayak gitu. Makanya di bawahnya itu dalam rilis itu dalam piramida terbaliknya itu ada pembahasan terkait tentang perusahaan. Misalnya perusahaan ini tuh ada di bidang apa gitu, atau universitas ini tuh memiliki fakultas apa saja dan lain sebagainya, itu disampaikan kayak gitu. Dan yang terakhir adalah biasanya kita tambahkan PR gitu. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menambahkan informasi apabila teman-teman wartawan ini ada yang kurang informasi nih. Misalnya tanya berapa ya partisipannya, atau tadi narasumbernya siapa ya, nama lengkapnya, dan lain sebagainya. Maka dituliskan yang namanya PR kontak di situ. Tetapi dalam kenyataannya untuk saat ini teman-teman dari media itu lebih senang ketika tadi harapannya teman-teman dari public relation itu atau humas itu mereka sudah mengirimkan rilis dalam bentuk yang jelas kayak gitu, yang udah tinggal terbit, tinggal tayang, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, nah ini ada contoh bagaimana dalam satu momen yang sama tetapi kita highlight ke news value-nya. Nah, kalau ini menurut teman-teman ini beritanya itu news value yang tampil apa sih?
Oke, ini lebih ke kecepatan gitu ya, informasi yang atau kedekatan karena teman-teman Wali Songo mungkin ada informasi terkait membutuhkan informasi terkait tentang wisuda dan lain sebagainya. Nah, yang satunya lagi dari sini kita bisa melihat ini adalah contoh dari rilis yang dimana dalam penulisannya ini news value yang digunakan itu berbeda dengan pemberitaan yang tadi. Kalau yang di sini kita lebih menggunakan jumlah press. Oke, yang terakhir ini juga salah satu hal yang cukup penting adalah bagaimana caranya kita bisa membuat foto jurnalistik gitu. Ya harapannya kalau dari foto jurnalistik itu tuh kita bisa langsung melihat foto itu tuh bisa yang foto yang berbicara gitu. Nah, apa sih poin-poin yang perlu diperhatikan ketika kita mengirimkan foto yang nantinya akan kita lampirkan untuk pelengkap informasi dalam rilis ya? Itu yang pertama adalah foto atau gambar itu harus jelas, tidak kabur. Kemudian yang kedua adalah objeknya yang menarik. Kemudian yang ketiga, fotonya itu mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Jadi orang lihat itu sekarang, oh yang dimaksud seperti ini. Kemudian foto itu memiliki nilai berita. Dan yang terakhir, foto itu tidak mengandung sara. Kemudian ketika kita mengirimkan juga jangan lupa untuk menambahkan caption gitu, menggunakan huruf besar, kemudian teks foto yang merupakan dari objek yang difoto tersebut. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait tentang penulisan PR. Nah sekarang tugasnya teman-teman, karena tadi kita sudah belajar tentang materinya seperti apa, tugasnya teman-teman kali ini adalah teman-teman membuat bagaimana caranya kalian membuat press release. Dan harapan saya, karena kita sudah belajar tentang media relation, hasil rilis yang sudah kalian buat itu nantinya bisa dikirimkan ke teman-teman media dan bisa terbit. Untuk acaranya saya bebaskan, silakan nanti teman-teman untuk bisa liputan